Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar klasifikasi bakteri yang pastinya menarik. Pak Eko harap kalian siap untuk mengikuti pembelajaran dengan antusias dan aktif, ya? Ayo, kita mulai bersama-sama dengan penuh semangat. 1. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi A. Kokus atau bentuk bulat. Bisa berkelompok seperti Streptococcus, rantai, atau Staphylococcus, bergerombol. B. Bacillus atau bentuk batang. Contohnya Escherichia coli, bakteri berbentuk batang yang biasa ada di usus. Spirillum atau bentuk spiral kaku. Contoh, Spirillum volutans. Vibrio atau bentuk koma. Contohnya Vibrio cholera E, penyebab kolera. Spiroket atau spiral fleksibel dan panjang, seperti Treponema pallidum, penyebab sifilis. 2. Berdasarkan letak flagel, alat gerak, bakteri dibagi menjadi A. Monotrik. Monotrik adalah bakteri yang memiliki satu flagel di salah satu ujungnya, seperti Vibrio cholerae. B. Lovotrik. Lovotrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagel di salah satu ujungnya. C. Amfitrik. Amfitrik adalah bakteri yang memiliki satu atau lebih flagel pada kedua ujung. D. Peritrik. Peritrik adalah bakteri yang memiliki flagel tersebar di seluruh permukaan tubuhnya, seperti Escherichia coli. E. Atrik. Atrik adalah bakteri yang tidak memiliki flagel. 3. Berdasarkan perbedaan struktur dan komposisi dinding selnya, yang memengaruhi bagaimana bakteri bereaksi terhadap pewarnaan gram. A. Gram positif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tebal, terutama terdiri dari lapisan peptidoglikan yang tebal dan menyerap pewarnaan kristal violet, membuatnya tampak ungu di bawah mikroskop. Dinding sel ini tidak memiliki lapisan luar lipopolisakarida, LPS, tetapi mengandung asam teikoat yang membantu stabilitas dinding sel, contoh, Streptococcus. B. Gram negatif. Bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang lebih tipis, dengan lapisan peptidoglikan yang tipis dan tertutupi oleh membran luar yang mengandung lipopolisakarida, LPS. Membran luar ini membuatnya tidak menyerap kristal violet dengan baik. Setelah proses pewarnaan dan pencucian, bakteri gram negatif akan tampak merah atau merah muda karena pewarna safranin, contoh, Neisseria. 4. Berdasarkan cara memperoleh makanan atau cara hidup bakteri dibedakan menjadi A. Fotoautotrof. Bakteri fotoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi cahaya dalam penyusunan bahan organik, fotosintesis. Pigmen fotosintesis antara lain bakterioviridin, bakterioklorofil, hijau, dan bakteriopurpurin, ungu. Contoh, Chromatium sp. B. Kemoautotrof, litoautotrof. Bakteri kemoautotrof, litoautotrof adalah bakteri yang menggunakan bahan anorganik dalam penyusunan bahan organik, kemosintesis. Contoh, Nostoc, Azotobacter. C. Bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang mengambil senyawa organik dari organisme lain dibedakan menjadi bakteri saprofit, dekomposer, pengurai sisa makhluk hidup. Contoh, Escherichia coli. Dan bakteri parasit, patogen, menjangkiti inang. Contoh, Mycobacterium tuberculosis. 5. Berdasarkan kebutuhan oksigen dalam respirasi untuk memperoleh energi, bakteri dibedakan menjadi A. Bakteri aerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk memperoleh energi. Contoh, Mycobacterium tuberculosis. B. Bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk memperoleh energi dan mungkin mati jika terpapar oksigen. Contoh, Clostridium tetani. C. Anaerob fakultatif. Bakteri aerob fakultatif adalah bakteri yang dapat memperoleh energi dengan atau tanpa oksigen. Contoh, E. coli. Kesimpulan akhir dari materi klasifikasi bakteri atau Monera adalah bahwa bakteri, sebagai organisme bersel tunggal yang sederhana, diklasifikasikan berdasarkan ciri struktural, pewarnaan gram, bentuk, dan sifat biokimia. Klasifikasi ini membedakan bakteri gram positif dan gram negatif, yang memiliki perbedaan utama pada ketebalan peptidoglikan dan keberadaan membran luar. Klasifikasi bakteri sangat penting untuk memahami peran mereka dalam ekosistem, patogenitas, dan respons terhadap antibiotik,
yang mendasari pengembangan strategi pengobatan dan pencegahan penyakit infeksi. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, mari kita ingat bahwa mempelajari klasifikasi bakteri atau Monera bukan hanya soal memahami perbedaan struktural, tetapi juga membuka wawasan kita tentang keanekaragaman makhluk hidup di dunia mikro. Melalui pengetahuan ini, kita bisa lebih menghargai peran penting bakteri dalam ekosistem dan kehidupan manusia, baik dalam kesehatan maupun dalam teknologi. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan semakin menumbuhkan rasa ingin tahu kita terhadap dunia sains yang luar biasa luas. Jika masih ada yang belum dimengerti atau belum paham, silahkan kalian tulis pada kolom komentar. Terima kasih atas semangat dan partisipasinya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.